Ya, jadi kita ini ya flashback dulu ya mengenai beberapa hari terakhir perdagangan saham di market itu seperti apa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman semua dengar, mungkin beberapa hari terakhir ini kita sering dengar berita ini sekarang lagi posisi resesi nih, ekonomi global lagi nggak baik, Indonesia bla 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 dan lain sebagainya. Sebetulnya itu ya termasuk sebuah ini ya, sebuah sentimen atau isu yang beberapa di antaranya juga termasuk informasi yang mungkin membuat kita takut ya. Jadi kita membuat kita takut, panic selling di market dan lain sebagainya. Dan terlepas semua isu yang ada, sebetulnya memang setiap pasar saham ini atau bursa efek Indonesia ini memang dari zaman dulu, dari beberapa tahun yang lalu, memang kita setiap hari dihadirkan oleh news, entah news berita mengenai resesi, entah berita COVID, entah berita agenda politik dan lain sebagainya. Dan itu memang salah satu cara market maker untuk membuat market itu supaya lebih mungkin lebih bergairah, lebih panic selling dan lain sebagainya. Jadi strategi-strategi seperti itu juga salah satu memang strategi dari market maker juga kayak gitu. Cuman yang saya bahas di sini adalah saya tekankan lagi pada teman-teman Bapak Ibu semua, Indonesia sebetulnya dalam perekonomian kita itu masih stabil ya dibanding dengan negara-negara lain. Jadi kalau kita review mengenai Amerika, di US itu inflasi mencapai 9%. Kemudian di Turki inflasi mencapai 60%. Kemudian di beberapa negara seperti Sri Lanka itu juga mengalami collapse ya karena memang mereka nggak bisa bayar utang luar negeri. Nah, sedangkan kita dari sisi PDB di Indonesia sendiri kita termasuk rasio utangnya rendah walaupun Indonesia sekarang utang terus, utangnya mencapai 6.000 triliun, mencapai 7.000 triliun seperti itu, dan itu nanti beresiko. Tapi secara rasio kita rasio utangnya dengan PDB itu sekitar 30%, 40%, dan itu relatif aman ya. Jadi secara ekonomi kita sebetulnya cukup kuat, bahkan inflasi kita di Indonesia itu di dunia itu kita ranking 5 besar ya. Jadi istilahnya kita rendah sekali, inflasi cuma berkisar 3-4% seperti itu. Dan makanya BI rate atau Bank Indonesia kalau kita tahu masih ini ya, masih ditahan suku bunganya masih di kisaran 3,5%. Apa sih Mas hubungannya dengan BI rate dinaikkan, diturunkan, dan lain sebagainya? Kalau semisal BI rate dinaikkan, itu biasanya memang untuk meredam inflasi yang tinggi di suatu negara. Tujuannya supaya orang lebih cenderung saving, orang lebih cenderung taruh di deposito seperti itu. Dan mengurangi mungkin konsumsi, sehingga kenaikan-kenaikan harga di market itu bisa ditahan. Nah, tapi sebetulnya memang BI rate ini kalau semisal terlalu tinggi juga nggak baik, terlalu rendah juga nggak baik seperti itu. Jadi kalau terlalu tinggi juga nanti otomatis ketika BI rate sangat tinggi, deposito tinggi, otomatis orang juga akan kesulitan untuk kredit. Karena kan memang bank kan kalau semisal dia mau laba atau mau untung kan mereka jualan kredit kan, kreditnya nanti suku bunganya ditinggiin, depositonya lebih rendah seperti itu dari kredit, dan mereka dapat untungnya juga selisih dari lending seperti itu sih mengenai suku bunga acuan. Nah, kalau kita tahu di US kemarin Fed rate sudah dinaikkan dari sebelumnya 1,75 dinaikkan 7,75 basis point lagi, 0,75% tepatnya. Suku bunga di US sana jadi 2,25%. Dan itu kemarin sebetulnya sebelumnya memang banyak berita-berita yang menakut-nakuti IHSG bakal hancur nih, bakal turun, pasar bakal turun dan sebagainya. Tapi faktanya kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu kemarin setelah berita rilis kenaikan suku bunga The Fed di US, di Amerika, itu justru hari Rabu kemarin, hari Kamis itu IHSG naik kencang, naik 2% dan lain sebagainya. Karena memang dari sisi investor nih merespon positif, karena kalau semisal suku bunga acuannya
mungkin belum dinaik-naikkan atau belum ada pengumuman dan lain sebagainya, investor akan cemas gimana nih kalau inflasi di Amerika lebih tinggi lagi dan lain sebagainya gitu. Dan itu mungkin dari perusahaan di sektor ekspor impor juga akan berpengaruh gitu ya. Jadi saya di sini membuat teman-teman itu supaya berpikir secara realistis bahwasanya sekali lagi ekonomi Indonesia ini masih kuat. Jadi jangan berpikir mau resesi takut dan lain sebagainya. Justru kalaupun resesi, meskipun harga saham turun, kita justru malah dapat kesempatan beli harga saham yang lebih murah seperti itu. Kayak tahun lalu COVID itu saham-saham IHSG turun dalam ya, IHSG dari 6.000 ke 3.900, dan pada saat itu memang BRI harganya 2.000-an, kemudian Antam bahkan jatuh sampai 300 perak. Kemudian banyak sekali saham blue chip yang harganya diskon banget ya, dan itu memang mungkin buat teman-teman di sini yang angkatan corona ngerasain nih cuannya beli saham ketika bulan Maret, bulan April waktu COVID tuh gimana kayak gitu. Jadi sekali lagi jangan berstigma negatif terlalu terhadap market ya, jangan terlalu takut dan jangan terlalu FOMO, seperti itu sih pesan saya, seperti itu. Itu ini ya mengenai perkembangan ekonomi. Dan berikutnya kita akan bahas mengenai teknikal, mungkin sudah sering kita bahas ya. Di sini kita akan bahas mengenai cara kita entry dan kita exit, kita beli, kita jual menggunakan metode tape trading, dan ini nanti sekaligus kita akan belajar screening BSIP, scalping, day trading ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya akan memperkenalkan dulu nih, mungkin buat teman-teman penting ya. Karena saya tahu mungkin beberapa dari teman-teman juga kurang tahu Mira Asset itu sebetulnya produknya apa aja gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya akun di Mira Asset, tentunya ngerti ya, di Mira Asset sekarang ada produk yang namanya Navi Mira Asset. Jadi Navi Mira Asset ini teman-teman bisa searching di Play Store, nanti bisa klik Navi Mira Asset. Nah, itu nanti Navi Mira Asset ini produk dari Mira Asset yang memang dia difokuskan untuk reksadana, dan kita sebetulnya bukan MI ya, kita bukan aset manajemen, tapi kita kerjasama dengan beberapa aset manajemen yang terbaik di Indonesia, dan semuanya ngelink kerjasama dengan kita, dan kita bikin wadah namanya Navi. Jadi di dalam situ ada Sukor Invest, ada BNI Asset Management, banyak sekali ya di list Navi ini ya. Dan ini fee beli dan fee jualnya 0%. Jadi istilahnya nggak ada potongan fee apapun. Kalau di saham kan teman-teman ada potongan fee 0,15% dan 0,25%. Kalau di Navi nggak ada. Dan di sini ada beberapa macam reksadana ya. Ada pasar uang, pendapatan tetap, kemudian reksadana saham, campuran. Kalau mau yang low risk, yang hampir nggak ada risiko, mungkin yang pendapatan tetap dan pasar uang, karena dikelola ke obligasi pemerintah. Cuman ya returnnya setahun cuman sekitar 5% ya. Kalau yang mungkin agak tinggi mungkin di reksadana campuran maupun reksadana saham itu kisaran, kalau campuran kisaran 10-15%, kalau misalnya reksadana saham itu kisaran 20% ke atas. Nah, ini mungkin kalau kondisi marketnya ini saya prediksi mungkin sekitar bulan Agustus nanti, Oktober sampai Desember itu indeksnya rally naik ya, karena memang dari secara historis, terlepas apapun isu, sekali lagi yang saya bilang tadi, memang IHSG secara historis ini di bulan Mei, Juni, Juli itu rata-rata turun seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin yang mau diversifikasi, mau switching di saham, ada misalnya tabungan 50%, di reksadana ada 50%, dan itu menurut saya juga bagus juga buat teman-teman mungkin yang beberapa sahamnya ada yang nyangkut, jadi bisa dialihkan sebagian juga di reksadana gitu. Nanti kalau udah naik bisa dijual belikan. Itu sih, itu mengenai produk Mira Asset. Dan berikutnya mungkin teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu ya, sebetulnya di kita ini ada beberapa produk yang mungkin teman-teman yang notabene scalping di akun day trading ini fee belinya lumayan kecil ya, 0,08% dan jualnya 0,18%. Jadi kalau teman-teman mau scalping dengan yang 1 tick, 2 tick jual beli, ini sebetulnya udah nutup karena jual beli fee-nya
Murah sekali ya, cuma 0,26%. Berikutnya untuk margin, teman-teman yang misalnya nih suka pakai limit pinjaman, kalau akun reguler kan kena T+4 ya. Jadi istilahnya di hari keempat harus segera jual, atau hari ketiga harus segera jual, karena hari keempat nanti akan kena for sale. Kalau yang akun margin itu istilahnya teman-teman mau pakai pinjaman utang sampai beberapa hari, bahkan beberapa bulan pun nggak masalah seperti itu. Dan bunganya lebih kecil 0,05% per hari dibanding yang reguler 0,2% per hari. Dan untuk list sahamnya list saham margin ya. Jadi otomatis biasanya sih jarang sih saham-saham terlalu gorengan atau saham-saham yang harga 50, 100 itu masuk list saham margin. Jadi istilahnya otomatis kalau teman-teman punya akun margin akan tersortir beli saham-saham yang secara fundamental bagus. Nah, kalau yang akun reguler kan semua saham baik gorengan, tidak liquid semua bisa masuk. Itu ya. Terus teman-teman kalau misalnya download di aplikasi Miraasset bisa aja download di Host for PC. Ini masuk di www.miraasset.co.id. Nanti langsung aja klik download di sini ya. Klik download di sini. Nanti langsung aja download Host for PC. Oke, ini daftar list saham-saham yang mungkin teman-teman misalnya pengen cari kategori saham reguler itu apa aja, syariah itu apa aja, day trading itu apa aja, margin itu apa aja ya. Bisa masuk ke menu information order, kodenya 0843 available trading stock list. Nah, ini bisa masuk ke situ. Nah, ini listnya ya, ada day trading. Kalau day trading memang khusus LQ45 aja ya, nggak bisa di luar LQ45, karena kalau misalnya saham-saham yang gorengan yang liquid banget, kalau semisal kena ARB ya pusat atau sistem nggak bisa for sale. Kalau LQ45 kan jarang ya saham-saham yang ARB kayak gitu, jadi lebih aman. Makanya kenapa fasilitas pinjamannya sampai 5 kali, kemudian dari sisi fee-nya lebih murah seperti itu. Oke, sekarang kita belajar mengenai screening, tips screening saham saat live trading atau scalping. Ini poinnya, sebetulnya di sini hari ini saya nggak akan bahas materi yang terlalu ribet. Saya berikan materi yang benar-benar simpel yang teman-teman bisa screening ya. Jadi yang pertama poinnya adalah cek stock ranking, top gainer. Kemudian volume top 20 besar teratas ya. Jadi teman-teman ketika saat live market mau beli saham, mau screening, cek volume. Volume itu jumlah transaksi beli dan jual. Itu cari yang volume top 20 besar teratas. Itu yang pertama. Yang kedua, volume minimal kisaran 500.000 sampai dengan 1 juta lot ke atas. Ini khusus untuk BSJP ya. Ini tips untuk khusus BSJP. Jadi cari yang kisaran 500.000 sampai 1 juta lot ke atas. Tapi kalau teman-teman misalnya scalping di day trading, di saat itu juga memang tujuannya beli pagi, jual siang, atau istilahnya jual siang, beli siang, jual sore. Nah, itu bisa pakai yang volume minimal kisaran 1 juta ke atas. Ya, itu dari secara basic, cara screeningnya seperti itu. Sebentar ya, saya mute dulu. Ini teman-teman minta tolong ya, yang suaranya masih masuk, di mute dulu. Oke ya, sudah ya. Terus berikutnya yang keempat, cek candlestick bullish reversal menggunakan EZ Finder. Ya, mungkin ini kemarin salah satu di antara teman-teman semua, ya saya apresiasi ya, ada yang lagi meriset bagaimana caranya bikin mungkin kayak semacam screening atau mungkin sistem atau robot yang mungkin digunain untuk trading scalping jam 9 pagi. Dan ada kelemahan di candle bullish reversal. Biasanya kalau semisal full candle, full body, untuk saham-saham yang agak gorengan banget, kadang besoknya bisa profit taking ya, profit taking sampai ARB. Tapi di saat open market jam 9 lebih 1 menit atau 2 menit, itu mesti ada kenaikan 1-2% dulu sebelum dia dibanting ARB.
Jadi kalau teman-teman strateginya BSJP cuma ngambil 1 tick, 2 tick, sebetulnya masih worth it pakai pola candlestick bullish ini gitu loh. Nanti saya praktekkan ya, maksud saya seperti apa nanti biar teman-teman tahu. Yang kelima, saham bergerak di atas chart indikator MA daily ya. Kenapa MA5 ya? Berkali-kali saya bilang MA5 ini istilahnya trendline support, dan 1 minggu ada 5 hari perdagangan bursa, dan MA ini sering digunain profesional trader, bahkan mungkin market maker juga. Semua trader-trader profesional mereka mayoritas pakai moving average untuk menentukan titik support, titik resist, di mana mereka harus exit maupun di mana harus mereka entry seperti itu. Yang keenam, bisa cari running trade yang lagi ramai. Jadi biasanya teman-teman yang scalping ini kita cari di running trade ini yang lagi rame berjalan tuh saham apa aja. Nah, itu kita bisa ngecek. Tapi kadang mungkin mohon maaf Bapak Ibu yang agak usia, kadang ngelihat di running trade yang lagi rame gitu kadang di mata sakit gitu. Tapi ya nanti plus minus ya, nanti bisa kita kita sesuaikan. Yang ketujuh, cek bid offer yang lagi rame. Jadi setelah misalnya running trade nih ada yang lagi rame, katakanlah sahamnya misalnya sahamnya ini Gusco gitu ya. Kita klik Gusco, itu bid offernya lagi rame enggak gitu. Rame itu gimana Mas? Rame itu di antrian bid sama offer itu ada yang pasang antri, ada yang pasang jual. Jadi pasti teman-teman kalau trading pasti kan tahu kan kalau misalnya tahu lihat saham yang dia lagi geraknya itu kotak-kotak kuningnya tuh copet. Jadi antara bid sama offer tuh gerak terus. Nah, itu maksudnya bid offer rame. Oke ya, kita langsung aja ya praktek. Kita langsung aja praktek di sini. Oke, sebentar. Oke, jadi di hadapan layar teman-teman ini saya ada beberapa ini ya settingan trading ya. Jadi kalau saya ada banyak akun ya, ada sekitar 5 akun yang saya pakai beberapa strategi. Jadi otomatis saya bisa buka beberapa layar. Jadi pentingnya kalau misalnya teman-teman lagi live trading, kalau misalnya punya akun lebih dari satu, teman-teman bisa buka nih ini layar-layar atau istilahnya menu-menu yang lain di layar satunya seperti itu. Dan layar yang ini saya khususin untuk kita ngelihat multi chart, kemudian kita ngelihat stock price. Kenapa stock price? Karena stock price ini bagian dari tab trading atau istilahnya bagian dari screening untuk kita melihat saham ini lagi diakumulasi apa enggak. Berikutnya kita pakai menu 1994 atau IZ Broker. Ini menu juga yang paling penting kita gunain untuk melihat siapa yang masuk, siapa yang keluar dari sisi bandarmologi ya. Jadi siapa sekuritas gede yang akumulasi, siapa yang sekuritas gede yang lagi distribusi, nah itu kita ngelihatnya di sini. Yang berikutnya adalah kode 0110 EZ Finder. Dan ini menu yang dikhususin untuk teman-teman screening ya. Jadi ini ada sekali banyak macam yang teman-teman bisa gunain untuk screening. Dan berikutnya ada menu di 0100, ini di Hospice juga, di gain atau loser, atau stock ranking ya. Kalau teman-teman di NeoHots bisa pakai stock ranking. Nah, syarat yang pertama itu tadi kan kita belajar kalau semisal kita live trading, kita pakai patokan volume, ini di double klik aja. Kita pakai patokan 1 juta ke atas. Jadi kalau 1 juta ke atas berarti start dari sini ya. Raja, ADMR, kemudian Agro, MDLN, Astra, MNCN, NATO, PNBS, Axiu, BMTR, BP, dan BHIT. Berarti cukup ini aja yang kita pantau kalau kita misalnya
left trading ya. Jadi istilahnya kita baru masuk ke market ini katakanlah jam 10, kan harganya udah jalan tuh, udah gerak semua. Jadi rame-ramenya pasar itu jam 9 lebih 1 menit sampai jam setengah 10 sampai jam 10 lah. Habis itu jam 11 itu biasanya rata-rata harga udah kebentuk. Lah gimana Mas caranya kalau kita telat masuk pasar? Apakah kita masih bisa untuk scalping? Jawaban saya bisa. Nah, caranya ya kita ngelihat dari sisi volume yang paling ramai di saat itu. Nah, volume yang paling ramai di saat itu adalah volume yang rata-rata 1 juta ke atas. Nah, kenapa 1 juta? Karena 1 juta ini pasti dari sisi frekuensi ini udah rame ya. Dari sisi frekuensi dia udah paling kenceng. Frekuensi itu apa, Mas? Jadi frekuensi itu jumlah transaksi antara pembelian dan penjualan. Misalnya saya beli, kemudian Anda jual. Nah, itu dihitung 1 kali frekuensi. Kalau di sini ada 26.350 frekuensi, berarti terjadi 26.350 kali jual sama beli, seperti itu. Dan artinya ini ramai ditransaksikan. Ya. Itu yang pertama ya, yang pertama. Terus berikutnya yang kedua, setelah kita bisa nentuin di sini minimal 1 juta ke atas, ini kita lihat nih persentasenya berapa gitu ya. Di sini ada yang persentasenya cuman Raja nih misalnya 1%. Kemudian ADMR kisaran 1%, Agro kisaran 3 sekian persen. Kemudian MDLN kisaran 8% ya. Nah, kita cari yang persentasenya kisaran, kalau misalnya teman-teman masuknya udah telat ya, teman-teman bisa cari kisaran 5%, 4% masih masuk. Nah, itu untuk kita pantau. Untuk kita cek dari sisi bid offer itu rame apa enggak. Karena biasanya saham itu kalau udah bergerak kisaran 4-5% ke atas, itu biasanya udah lanjut sampai 6%, bahkan 10% kayak gitu. Loh, bukannya kalau udah naik 4% udah mahal, Mas. Kalau dibilang dari harga opening jam 9 pagi, ya memang udah mahal. Tapi dari sisi transaksi volume, karena volumenya kencang di hari itu, biasanya 4-5 saham kisaran kenaikan 4-5%, dia masih bisa naik di atasnya lagi, kayak gitu. Nah, kayak BP nih sampai 17% ya, karena volumenya segini. BMTR sampai 23% karena transaksinya segini gitu ya. Dan saya yakin ketika ini kan karena udah close ya Mas ya, ini udah close. Tapi ketika teman-teman masuk sebentar ya, untuk tanya-tanyanya nanti ya, saya jelasin dulu ya. Jadi kalau semisal di hari itu volumenya di atas 1 juta ya. Ini kalau seperti ini kan karena dia udah closingnya, jadi kelihatan banyak. Namun biasanya saham yang di saat itu ramai ditransaksikan, itu di sini volumenya udah kelihatan. Jam 9 lebih 1 menit atau mungkin jam setengah 10 lah. Di sini pasti volumenya udah mencapai top volumenya udah mencapai 5 juta, 4 juta, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya dengan melihat top volume ini kita bisa tahu saham mana yang lagi ramai di hari itu. Itu ya. Nah, kalau yang BSJP itu patokannya dari 500 ribuan. Ini ya. 500 ribuan di sini ya berarti ya. Nah, ini bisa kita pakai patokan ya di sini 500 ribuan. Ini sahamnya apa aja? Nah, juga kita saranin juga yang di hari itu dia ada kenaikan 4% ke atas ya. Itu bisa digunakan untuk BSJP. Oke, itu yang pertama. Berikutnya kita bisa pakai setelah kita tentuin misalnya di sini ada ini ya, di sini misalnya kita nemuin saham apa ya? Ini BMTR gitu ya misalnya. Kita cek di sini BMTR dulu. Dari sisi Broksum. Nah, ini kan BMTR kan kalau nggak salah kemarin ada berita BMTR mau merger sama MNCN. Nah, beritanya tersebut kalau Pak HT ditanya kenapa kok tiba-tiba naik, karena bilangnya merger.
Alasan berikutnya karena saham BMTR, saham MNCN itu udah sideways lama. Kemarin awal tahun sempat saham-saham grup MNC yang kecil-kecil kayak IATA, kayak Kepik dan lain sebagainya itu udah naik tinggi ya sampai beberapa kali arah dan lain sebagainya. Tapi yang BMTR tuh diem sideways sejak tahun lalu sideways. MNCN juga ya dia geraknya di situ-situ aja gitu. Makanya sebetulnya ini agenda juga sih dari sisi Pak HT juga ya kan, dia juga dari sisi bandar kan dia memang udah pengalaman ya di market. Iya, terus kita lihat ya, misalnya di sini grafiknya BMTR. Dan BMTR ini sideways panjang sekali ya, dan baru kemarin ada kenaikan volume. Ini kalau teman-teman sorot di sini, di tanggal 28 Juli 2022 itu volumenya mencapai 7.349%. Dan volume minimal untuk kita bisa lirik itu kenaikannya minimal 100%. Kalau di atas itu misalnya 200, 300 atau bahkan mungkin 1000-an% kenaikan dibanding hari biasanya itu lebih bagus ya. Tapi patokannya 100. Jadi teman-teman kalau cari volume yang ideal tuh berapa Mas? 100% kenaikannya dari hari sebelumnya. Dan ini kalau dilihat tanggal 28 Juli memang BMTR ini ya sempat arah ya. Sempat arah 24%. Dan kita lihat secara broksum ya di sini ya BMTR tanggal 28 ya. Ini bisa teman skip ya berhari-hari. Nah, sebetulnya di sini memang ada beberapa ini ya, EP ya. Ini kan EP punyanya MNC ya, MNC Sekuritas. Nah, ini dia memang goreng ya, akumulasi di 747.000 lot di average 365 ya. Dan ada broker bawahnya AZ, MG, JB, dan lain sebagainya. Ini broker-broker bandar juga. Nah, namun di sisi lain yang menarik di sini adalah KZ jualan bersih 1,8 juta lot. Ya, teman-teman. Jadi sebetulnya dari sisi kenaikan harga ini dimanfaatin untuk broker yang punya barang lama, dia jualan. Nah, kalau kayak gini biasanya sih tidak berlangsung lama ya. Kalau semisal ternyata nanti beritanya mergernya nggak jadi atau apa kan itu masih rumor ya. Biasanya langsung direspon negatif. Nah, kalau udah direspon negatif, retail panic selling jual, si KZ ini udah jual duluan kayak gitu. Nah, ini karena saya tarik ke tanggal 29 ya, kita tarik tanggal 28 misalnya. Nah, ini juga dari tanggal 28 juga si kaset udah jualan gede ya. Sekarang kita tarik lagi sampai tanggal 1. Nah, ya jadi ini bisa ditarik beberapa bulan ya sampean ya. Cuman saran saya sih kalau teman-teman day trading atau scalping itu pakai patokan 1-2 hari aja karena itu biasanya yang lebih valid. Kenapa saya bilang lebih valid? Karena dari sisi volume ini baru kejadian gitu loh. Ini baru kejadian. Itu sih. Oke ya. Terus berikutnya kalau misalnya teman-teman BSJP itu bisa pakai patokan candlestick yang di atas MA5. Nah, MA5. Nah, ini ya. Jadi kita pakai Golden Dead Cross ini yang di atas MA5 ya ini ya. Ini volumenya disortir lagi ya. Tadi saran saya kisaran 500 ribuan ya. Kenapa kok 500 ribuan? Di sini ada kayak misalnya contoh baca W.2, kenaikannya 40%. Tapi walaupun kenaikannya 40%, volumenya nggak ada gitu loh. Yang transaksi cuma beberapa lot. Ya. Baca W2. Nah, ini kan kalau kayak gini lucu ya, istilahnya kita ya bisa beli nggak bisa jual gitu, harganya lompat-lompat.
Kayak gini dihindari aja, nggak usah dilirik. Ya, nggak masuk. Screening lah, istilahnya seperti itu. Nah, terus berikutnya kita cari yang mungkin katakanlah 10 ribuan ya misalnya. Nah, ini ada yang 5% nih kenaikannya nih, LTLS misalnya. Sorry. LTLS. Nah, ini juga sama nih. Antara bid sama offer ini 100-an, 200-an. Nah, teman-teman hitung, teman-teman tuh modalnya berapa? Misalnya modalnya sekitar 100 juta gitu ya. 100 juta ini kalau harga 1.360 kita tembak 100 slot misalnya ya. Itu berapa nominalnya? 13 juta. Kalau duit teman-teman mau sekali nembak 100 juta atau sekali nembak 20 juta dan lain sebagainya, nggak nampung. Bid offernya nggak nampung gitu loh. Jadi bisa beli susah jual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa LTLS ini saya tidak menyarankan ketika BSJP? Karena harganya terlalu besar, 1.360 gitu ya. Jadi harga yang terlalu besar seperti ini itu persentasenya butuh beberapa tingkat supaya bisa cuan. Nah, ini kan kelipatannya 5 poin nih, 5 poin. Ini butuh 75 perak, dia bisa naik 5,83%. Coba kalau misalnya harga cepek 100-an ya, 101, 102, 103, 104, 105, itu per 1 poin, 1 tiknya itu 1%. Jadi 5 tik aja atau 5 tingkat aja itu udah cuan 5% kayak gitu. Jadi teman-teman jual cuman 2 tik aja atau 2 poin aja udah cuan kalau misalnya scalping ke saham-saham yang harganya 100 perak. Itulah mengapa kenapa saya ketika kasih BSJP di sore hari, pilihan saya mesti saham-saham di bawah 500. Jadi yang dipakai patokan satu sahamnya antara saham 50 sampai 500 ya. Tapi ya kalau bisa jangan terlalu dekat dengan gocap ya. Saham itu kalau harganya masih di bawah 60 itu saya saranin jangan dibeli deh karena biasanya dekat diguyur kena gocap atau tidur. Paling enggak harganya sekitar 60 ke atas, 65, 61, 62, 67, 70 itu masih bisa. Nah, itu 1 tiknya 1,5%. Misalnya kayak BHIT nih. Nah, BHIT ini kan 5 poin ya. Ini kenaikan 5 poin aja atau 5 tik ini udah 7,9%. Ya. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman cari cuan 1,5% aja bisa di BHIT ini. Yang kedua, bid overnya nampung. Di sini kanan kiri ada 500 ribuan lot, 300 ribuan lot. Mau pakai dana berapapun jual beli masih bisa gitu loh. Kalau yang TLS tadi terus baca W tadi ya nggak bisa gitu loh. Itu ya. Jadi kita men-screening saham itu kita tentuin dulu kira-kira dia liquid apa enggak. Kira-kira dia itu saham beredarnya lumayan besar apa enggak kayak gitu ya. Terus berikutnya kan tadi kita masih masuk di EZ Finder ya. Ini ada pilihan candlestick ya di sini. Sorry. Stock search EZ Finder sebentar ya. Kalau teman-teman yang di handphone bisa masuk ke stock search terus pilih candlestick analysis. Nah, ini apa namanya? Teman-teman klik di situ nanti muncul pilih candlestick yang bullish ini ya. Bullish reversal atau yang full candle kayak gini ya. Kalau kita lihat full candle tuh kayak gini. Mana ya? Nah, ini full candle ya. Ini BMTR ini full candle tapi masih ada ekornya ya. Ini masih oke sih, cuman jangan di hari kedua. Maksudnya jangan kenaikan kedua, tapi kenaikan pertama kayak gini. Full candle kayak gini itu masih oke. Nah, kita cari ya. Misalnya ini ketemu
Akra ya. Ini setelah di searching candlestick-nya ketemu Akra. Coba misalnya. Akra. Biar masuk sana. Nah gini ya. Jadi yang saya maksud kayak gini. Kayak gini ya. Candlestick-nya full. Paling enggak yang atas itu nggak ada ekornya kayak gini bagus. Yang bawah ada ekornya masih oke. Kalau bisa full nggak ada candle, tapi ini kalau bisa kenaikan yang pertama ya. Ini kan udah naik 3 nih, 1, 2, 3. Akra ini kemarin juga saya share ya reviewnya di YouTube. Dia ngetes ke sini dan kemarin memang udah breakout, laporan keuangannya bagus. Dan kalau udah breakout biasanya dia akan ke atas lagi ya. Dia akan cari resisten baru lagi di atas. Nah, ini udah ketembus. Ini secara swingnya ke sini. Kalau kita lihat 1.600 ya, secara swing ya. Nah, tapi secara day trading mungkin dia akan nguji sekitar 1.315 ya, kisaran itu. Nah, dari situ kita analisis lagi nih dari sisi chartnya. Itu. Oke ya, jadi kita cari candlestick yang dia baru naik pertama, tapi dia full candle. Atau kalaupun ada ekornya, atas dikit bolehlah. Kalau yang paling bagus, bawah ada ekornya dikit, atas nggak ada. Gitu. Itu ya, itu untuk BSJP. Oke ya, terus berikutnya mengenai stock price di sini ya. Nah, di sini ada track book. Track book ini fungsinya apa sih, Mas? Nah, jadi kalau kita scalping saat day trading, dulu sebelum Broksum ditutup, kita bisa ngelihat nih kode-kode sekuritas siapa yang beli, siapa yang jual. Karena sekarang udah ditutup, kita nggak bisa ngelihat siapa yang beli, siapa yang jual gitu kan. Dan salah satu cara kita bisa mempertimbangkan saham ini layak untuk kita buy, layak kita entry, kita ngelihat dari sisi trade book. Kira-kira transaksi berapa dia yang paling tinggi gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat transaksi yang paling tinggi volumenya di harga 68. Di sini ada frekuensinya 6.000 kali transaksi beli sama jual. Dan volume tertinggi mencapai 7,2 juta lot. Dan ini biasanya titik kuat atau istilahnya titik akumulasi bandarnya di sini. Dia pegang barang antara harga ini gitu. Ya. Ya, misalnya kita cek ya MG apa namanya? Sorry, Behit. Nah, ya ini ya ada TP MG ya. Ya akumulasi segini. Average-nya 63 ya, TP ini ya. Average-nya 63, kemudian MG 61, kemudian AO 63. CC ini retail biasanya. Ya ini kelihatan MG sama TP ini. Sekarang harganya 68, dia udah cuan nih, dia udah cuan. Oke, berikutnya ini yang jual BK ya, BK sama YB. Tapi sekelas kalau kita ngelihat antara yang jual sama yang beli, yang hijau ini net buy, yang merah ini net sell. Sekilas memang masih dominan yang buy ya. Jadi kalau kita lihat secara Broksum dari sisi bandarmologi dia masih akumulasi gitu. Kalau di sini di BK sama YB ini keluar, cuman kalau kita lihat memang nggak banyak gitu loh. Itu ya. Sekarang kita coba tanggal 29. Nah, ini tanggal 28-nya ya. Tanggal 29 ini lebih mencolok lagi ya. Dari sisi apa namanya net buy TP sama YJ itu sampai dia 1,3 juta lot ya ini. Ini TP sama YJ ini. YP 1 juta lot. Kalau YP ini memang rata-rata retail sih. Jadi kalau YP keluar segede ini sebetulnya kita nggak usah begitu takut karena memang YP ini rata-rata retail. Oke ya, jadi dari situ kita bisa nentuin nih
apa namanya saham ini layak apa enggak buat BSJP. Nah, kalau misalnya dipakai BSJP ya kemarin di sini dipakai naik 10% pertama ini kita pakai ya. Jualnya besoknya ini. Ya. Open dia di 63, high-nya 71, low-nya 61. Ketika open 63 berarti sebetulnya dia sempat naik. Kalau teman-teman cari satu tick aja 1 poin 1,5% buat BSJP ya udah pasti laku gitu loh. Karena dia sempat high-nya 12%. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang hari kedua ini dari sisi Broksum memang masih oke ya, bandarnya masih pegang, masih akumulasi. Cuman kalau kita tarik dari sisi ini resist ya, kita tarik secara trendline ya di sini. Kita tarik secara trendline di sini dia bakal ngetes resist di sini ya. Nah, dia bakal ngetes resist di sini ya sekitar high-nya 74 ya. Kemarin tertingginya 71. Makanya kemarin Bahit saya bilang kalau 70 jebol, closingnya di atas 70, hold nggak masalah karena bakal ngetes 74, 76. Tapi kalau 70 nggak jebol, ya better di take profit dulu aja, amanin profit kayak gitu. Dan biasanya saham itu kalau dia udah tembus MA 200 ini yang garis hijau ini MA 200 ya. Jadi chartnya teman-teman di setting MA 5, 20, 200 saja cukup. Kalau dia jebol di atas 200 biasanya ini pertanda dia sudah mulai uptrend ya. Ini patokan saham itu downtrend atau enggak, MA 200 ini. Itu ya. Oke, BSJP sudah. Terus sekarang kita baca ngelihat bid offer ya. Ini saya stop screen dulu. Ini ada satu lagi materi yang teman-teman harus lihat, apa namanya, harus belajar ya. Nah, udah masuk ya di layar teman-teman. Di sini saya ada tabel Excel. Hal-hal yang teman-teman harus pahami saat scalping ataupun saat entry beli saham. Baik teman-teman nge-swing kan juga butuh entry. Kira-kira saham ini kita entry ini bahaya apa enggak? Nah, di sini yang teman-teman harus pahami ada level namanya level angka psikologis. Ada level angka support, ada money management. Kalau level angka psikologis itu angka-angka bulat ya, kayak 100, 110 dan lain sebagainya. 105, 110, 120, 1000, 1500. Nah, itu angka-angka psikologis. Nah, biasanya kalau mendekati angka-angka bulat tuh harga saham kalau misalnya bisa jebol bisa langsung ke atas lagi. Kalau ternyata nggak bisa jebol atau dijebol sedikit biasanya cenderung profit taking atau cenderung turun. Jadi saran saya teman-teman kalau misalnya beli saham di harga 107 ya 109 antriin. Biasanya 110 kejebol dikit habis itu diguyur gitu caranya. Itu ya. Terus kalau kriteria saham yang bisa kita scalping atau kita day trading kan yang pertama adalah prinsip kenaikan harga ya. Jadi yang pertama saham itu harus ini ya aktif ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang kedua adalah karakter saham untuk scalping. Yang ketiga fake bid atau fake demand dan supply. Yang keempat time to buy, time to sell. Jadi maksudnya mungkin tadi sempat saya bahas ya. Jadi saham yang bisa buat scalping ini saham yang bid offer-nya rame tadi poin pertama. Yang kedua kisaran saham 500 ya, 500 ke bawah ya. Paling enggak, paling enak itu harga 100-an sampai 500 ya. Kalau di bawah 100 mungkin bisa, tapi sahamnya agak gorengan banget. Jadi teman-teman butuh effort untuk mantau ya. Terus kalau harga 200 itu misalnya naik 202 itu udah lumayan persentasenya. Per 2 poinnya itu udah kisaran 1% gitu. Nah itu cocok untuk kita scalpingin. Terus kemudian fake bid, fake demand, supply ini seperti apa ya? Jadi teman-teman harus tahu ya di sini sebelah kanan ada tabel fake demand, ada fake supply. Kalau akumulasi itu artinya menaikkan harga.
Jadi akumulasi itu pengertiannya menaikkan harga. Kalau distribusi itu pengertiannya guyur. Berikutnya kalau beatable itu konsepnya atau prinsipnya berarti si bandar atau si investor tersebut belum pegang barang. Kayak ini nih. Ini sebelah kiri saya contohin misalnya bidnya rapi 50-an ribu lot. Nah, ini berarti belum pegang barang, masih antri aja. Itu konsep yang pertama seperti itu. Kalau overtable berarti punya barang banyak, ya. Jadi contoh ini anggap 35.000 lot. Saya tarik ke bawah nih. Jangan deh, misalnya saya gedein lagi 70.000. Nah, gedein lagi 70.000. Nah, jadi kalau teman-teman sekilas, kan antrian sebelah kanan lebih gede daripada sebelah kiri. Hal ini bukan prinsipnya atau konsepnya bukan sebagai konotasi yang negatif. Justru menurut saya ini positif. Kenapa positif? Karena logikanya mereka sudah punya barang gitu kan. Mereka udah punya saham. Kalau si bandar ini atau investor besar ini sudah punya saham dan dipasang di sini, berarti kan mereka butuh jualan kayak gitu kan. Logikanya seperti itu. Kalau mereka butuh jualan, berarti mereka butuh untuk memancing retail atau investor retail seperti kita untuk makan harga mereka. Nah, tapi mereka belum menghendaki si retail ini untuk naikin harga atau makan. Nah, kalau kayak gini, sebetulnya fase akumulasi, teman-teman. Justru jangan takut, kita malah entry buy dengan titik-titik support tertentu ya. Jadi kita malah entry buy. Kalau di sini antriannya tebel, banyak, rapi malah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kalau bid terlalu jomplang itu juga jelek. Misalnya di sini 50.000 lot, di sini 1000-an. Nah, 1000-an kita tarik ke bawah. Di sini 50.000 lot, di sini 1000-an, total 7.000 ya. Sum ini total ini ya, 7.000 kayak ini ya. Nah, ini kan ada sumnya nih. Ada sumnya. Nah, kalau di sini jomplang banget, misalnya di sini ada 30 juta nih sumnya. Di sini cuman 1 juta gitu. Nah, itu udah jelas bandar mau mancing retail untuk banting gitu kan. Itu ya. Jadi bandar mancing retail untuk banting. Kalau semisal di sini kelihatan ya, misalnya bidnya lebih besar 5 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, itu teman-teman hindari aja, langsung skip kalau ada saham seperti itu. Atau biasanya di sini antriannya di sini ditebelin misalnya 11.000. Ya. 11.000 dan bawahnya ini atasnya ini 1000-an semua rapi, di sini cuma 1 bit aja. Ini dimakan 1 lot. Ya. Di spam order 1 lot 1 lot. Nah, 1 lot dimakan, 1 lot dimakan sampai di running trade rame. Nah, kalau kayak gini juga sama mancing sih, mancing retail supaya HK atau supaya masuk dan otomatis di sini antriannya akan dicabut sama bandar dan akhirnya akan diguyur. Itu ya. Contohnya kita contohin ya. Kita contohin misalnya nah ini ya, Jawa ya. Jawa ini kita mungkin nggak bisa ngelihat secara detail karena posnya ini udah harga closing. Cuman sorry ini belum saya share screen ya. Bentar. Saya stop dulu, saya share screen lagi. Nah ini ya, di depan layar teman-teman udah ada Jawa. Ini ada fake bid di sini, bid volume ini 16.000, 54.000, 18.000. Ini kalau dipasang sampai bawah rapi, sedangkan di kanan ini kosong, nah itu biasanya cuma dimancing retail aja, habis itu dibanting. Dan biasanya di sini ada spam 1 lot gitu. Nah ini
Ini 4. Nah, ini sebetulnya spam order namanya ya. Nah, ini di spam 4. Terus tujuannya supaya dia di running trade rame nih di sini, di running trade ini. Nah, di sini di running trade-nya ini biar rame. Kalau jam 9 pagi kan rame tuh. Nah, tujuannya seperti itu. Oke ya. Terus ini sudah trade book tadi sudah kita ngelihat trade book yang paling besar. Kita balik lagi ya ke tabel tadi ya. Oke ya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Overtable berarti punya barang, ini berarti positif untuk kita incar. Beatable nol barang, ini hati-hati. Tebelnya tadi sudah saya kasih contoh. Yang kedua, not penting, total volume sum bid 2 kali lipat lebih besar over atau jumlahnya imbang, maka disebut antrian naik atau saham akan naik. Jadi sebetulnya teman-teman tanpa ngelihat chart aja dari sisi bid over, ini oh ini saham antrian naik, oh ini saham antrian turun. Nah, itu patokannya teman-teman bisa ngelihat dari sisi bidnya ya. Bidnya 2 kali lipat lebih besar dari over. Atau bid sama over ini sama-sama imbang nih. Misalnya di sini 50 ribuan juga. Contoh nih. Ini 50 ribuan juga. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini antara bid sama over ini sama-sama nih. Sama-sama imbang. Nah, itu bagus. Biasanya kalau range kenaikan 5%, 4%, nah itu biasanya masih rame. Bahkan sampai kenaikan 10% masih rame kayak gitu. Dan catatan berikutnya di bawah, jika volume ganjilan kanan dicabut, maka bandar menghendaki menghendaki harga saham naik. Jika ada volume fake bid besar di tick paling bawah, sedangkan antrian bid atasnya kosong semua atau tipis, maka bandar mau nampung harga antrian bid paling bawah, jadi jangan entry buy. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kan pasti teman-teman pernah yang lihat saham itu di sini contoh antriannya 1000 semua ya. Di sini ada 10.000 ya. Di sini ada yang ganjel atau yang ngebid atau yang pasang antrian sampai misalnya 256.000 lot misalnya. Nah, kasarannya ini harga ARB ya. Ini posisi saham udah turun nih misalnya nih. Ini anggaplah normal nih misalnya. Ini anggaplah normal nih 10 ribuan. Nah, kalau yang ada ngebid paling bawah ini, di bidnya gede, jomplang banget, itu artinya bandar itu mau akumulasi harga di bawah. Jadi pasti harga sahamnya didorong turun dulu sampai mendekati harga 94 ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada antrian ganjilan tebel, posisi harganya udah turun, jangan keburu masuk. Kalau mau masuk di support atau tungguin sekalian aja di harga 94 karena pasti nanti ini kejebol. Nah, kebalikan kalau di sini ya, di sini ada antrian misalnya 246.000 lot gitu ya. Ini saya tulis 100.000 lot. Dan di sini rapi nih, misalnya saya tulis 50.000 lot gitu ya. Ini rapi nih sampai bawah. Nah, ini kebalikan. Kalau di sini ada antrian tebel di atas, biasanya harga itu didorong naik sampai mendekati 105 atau 106. 106 ini kalau jebol tambah kenceng naiknya kayak gitu. Ya, jadi kalau ada posisi antrian seperti ini teman-teman hajar aja nggak apa-apa. Gitu. Dengan catatan ini normal ya, bukan fake bid ya. Normal ini maksudnya ya memang dia
tiap harinya perdagangan sahamnya, misalnya saham BP gitu ya. Kalau BP kan dia 10 ribuan, 20 ribuan kayak gitu ya. Dan normalnya segitu otomatis. Kalau semisal dia ada fake bid sampai jutaan lot atau sampai berapa ini lot, ya otomatis dia fake bid gitu loh. Kalau Bumi Mas, Bumi kan jutaan lot juga, itu fake bid apa enggak? Kalau itu enggak fake bid ya. Kalau menurut saya normal. Kenapa? Karena memang Bumi ini saham beredarnya memang gede. Sebelum kemarin saya rekomendasikan Bumi dari harga 80 untuk beli, memang dari dulu waktu Bumi harga 50 pun memang antrian bid overnya jutaan lot gitu loh. Jadi bukan fake bid. Jadi bedakan ya teman-teman ya. Lah Mas Anton kok bisa tahu? Karena setiap hari kan saya mantau saham A, B, C, D, E. Jadi saya ngerti, oh saham ini apa namanya fake bid. Saham ini nggak seperti biasanya, saham ini antriannya nggak kayak gini nih, saya tahu gitu loh. Tapi ya nggak semua saham saya ngerti ya, ada beberapa saham yang saya memang nggak pernah beli. Nah terkadang saham yang saya nggak tahu sama sekali, saya nggak pernah beli, kadang saya hindari karena saya nggak tahu. Ibaratnya tuh pola bandarnya kayak gimana tuh saya nggak tahu. Apakah dia mainnya cepat langsung diguyur roller coaster kan saya nggak tahu gitu loh. Gitu ya. Jadi lebih baik kita itu memahami satu saham tapi hafal betul. Oh ini supportnya di sini, oh resistnya di sini. Daripada kita beli banyak saham atau kita loncat banyak saham dan kita nggak tahu polanya seperti apa, dan itu memang sangat berisiko ya untuk kita scalpingin gitu. Oke ya, jadi otomatis semuanya itu menjawab yang kedua ya. Jadi karakternya volatilitas tinggi. Volatilitas itu naik turunnya harga itu tinggi, ini cocok buat di scalping. Saham cepat bergerak, bukan saham diam. Volumenya cukup. Jadi kalau saham yang diam kayak saham apa ya diam ya? Kayak mungkin gudang garam atau mungkin saham apa ya yang nggak begitu gerak ya. Nah itu jangan di scalpingin, susah. Apalagi saham yang harganya gede. Berikutnya ini ya fraksi harga. Jadi teman-teman harus tahu ya. Harga 50 sampai 200 naik 1 poin atau Rp1 arahnya 35%. 200 sampai 500 2 poin naiknya Rp2 arahnya 25%. 500 sampai 2000 naiknya 5 poin atau Rp5 arahnya 25%. 2000 sampai dengan 5000 kenaikannya 10 poin arahnya 25%, dan di atas 5.000 25 poin atau Rp25 arahnya 20%. Yang teman-teman pakai untuk scalping itu pakai patokan yang dua kolom ini aja. Harga 500 dan kisaran 200. Oke ya. Oke, mungkin ini ya. Saya rasa udah cukup ya edukasi mengenai tap trading dan bid over. Mungkin teman-teman ada yang ditanyain di sini ya. Silakan kalau mau tanya, silakan bisa open mic, terus mungkin bisa langsung di kolom chat ya. Silakan teman-teman, atau barangkali masih bingung, Mas, aku masih bingung cara screening. Ada yang tanya, saya kasih waktu sekitar 2 menit ya. Malam Mas Anton. Iya malam, dengan Ibu siapa mohon maaf? Saya Bu Siti Mas. Oh iya Bu Siti, ya baik Bu, gimana Bu? Mau tanya tadi yang untuk scalping, kan kita pakainya MA5 20 sama 200. Nah tadi untuk menunjukkan bahwa itu udah uptrend tuh gimana? Candlenya di atas garis MA 200 atau gimana tadi Mas? Oh iya, siap-siap saya ulangi ya, sebentar. Saya stop screen dulu. Ini ya, kita masuk ke chart. Kita contohin nih Bumi nih. Kenapa saya contohin Bumi? Karena berkali-kali kemarin saya info di grup ya, Bumi itu saya info dari harga ini loh. Dari harga ini ya. Dari harga 75, kemarin dia break 75, saya info terus untuk beli.
Kenapa? Karena memang harga sahamnya candlestick-nya di atas MA5 ya. Jadi kalau ini buat bisa dipakai buat scalping bisa, day trading bisa, swing buat simpan sampai 1 minggu, 2 minggu bisa. Jadi kalau semisal harga saham atau candlestick ya di atas garis MA5 seperti ini ya. Nah, ini posisinya strong uptrend nih atau dia posisinya harga sahamnya kuat untuk nanjak. Nah, biasanya kalau dia bergerak kecil-kecil di atas MA5 ya dia akan naik terus nih. Kapan ke saat kita jual? Kalau teman-teman nge-swing ya kita jualnya kalau ini posisinya udah ada tusuk sate yang kenceng ini. Tusuk sate, kalau saya bilang tusuk sate gitu aja biar teman-teman mudah untuk dengerin ya. Ini kalau udah tusuk sate gini, biasanya besoknya itu ada candlestick merah gini. Nah, itu baru ngetes ke MA5. MA5 kisaran 107 ya, 108. Makanya kemarin bumi saya bilang 108 kalau kuat ya masih bisa naik lagi. Kemarin masih bisa naik lagi ke 122. Nah, kalau misalnya besok Senin bumi turun di bawah 107, candlestick-nya merah kayak gini panjang ke bawah. Ya udah, berarti saat itu kita jual kalau teman-teman nge-swing ya. Nge-swing. Kalau ditanya, Mas, apakah saat itu udah selesai kenaikan bumi? Saya jawab belum. Belum tentu ya. Saya jawab belum tentu selesai karena koreksian candlestick di sini ini sebentar ya, saya gambar ya. Mungkin saya gambar biar enak ya. Saya gambar biar enak di sini. Nah, misalnya di sini ya. Saya gambar di sini. Nah, di sini nih yang saya kasih titik merah ini misalnya candlestick ya. Candlestick merah, bearish reversal, turun kayak gini ya contohnya ya. Nah, ini pertanda kalau kita nge-swing dari sisi MA5 ini udah selesai sementara ya. Udah selesai sementara. Kalau turun arahnya kemana, Mas? Ke support berikutnya. Support itu di mana? Kita bisa perhatiin ke sini. 102 boleh. Kita bisa pakai patokan candle ya untuk lihat support. 94 boleh. 102 kok bisa narik 102, Mas? Nah, ini. Ini ya. Ini ya. Ini 102 ini ya. Ini kemarin saya sudah bilang nih di YouTube dia bakal kena 102. Akhirnya malah jebol ke atas terus. Nah, 102 ini titik support nih. Ini nggak boleh jebol. Kalau ini jebol ya berarti turun lagi ke bawah. Kemana, Mas? Ke 94 bisa, ke sini bisa. Nah, tapi biasanya bumi ini memang kemarin infonya memang ada agenda ya. Jadi saham-saham yang ada agenda di tahun politik 2024 kayak grup Bakri, kemudian kayak grupnya Haritanu, Sandiaga Uno dan lain sebagainya memang lagi dikerek kayak gitu. Terus Bumi memang kemarin laporan keuangannya bagus ya, Bumi ini. Dia kan sektor batu bara juga. Dan kalau dilihat ya ini patokannya kita support. Kalau jebol ya ke bawah lagi. Nah, saham itu yang bagus kalau dia bergerak di atas MA5 terus kayak gini. Nah, kalau Ibu cari buat ini apa namanya scalping atau BSJP itu cari kalau bisa jangan cari yang ini ya, yang sudah naik kenceng gini ya. Cari yang baru di atas MA5. Baru di atas MA5 tuh kayak gimana, Mas? Misalnya BMTR kan kemarin tak pakai BSJP nih tanggal 28 kalau nggak salah ya. Saya lupa BMTR. Nah, ini kan baru naik di atas MA5 ya. Nah, ini kita pakai nih sore beli. Sore beli. Dari si candlestick udah bagus ya di atas MA5. Dari sisi volume juga dia di atas 100%, bahkan di sini kan 7.000% ya. Di situ di layar teman-teman. Nah, ini memenuhi syarat. Dua kriteria tersebut memenuhi syarat dan kita bisa pakai patokan untuk BSJP, beli sore jual pagi. Besoknya jual. Nah, jualnya pakai order booking. Order booking itu
nomor antriannya memang posisinya lebih cepat sih daripada order biasa, karena kita bisa pasang jam 16.00 atau jam 16.30 kita bisa pasang sampai besok pagi jam 6 gitu ya. Kalau order biasa kan kita hanya bisa pasang setelah jam 7 ya. Nah, kalau automatic order beda lagi. Automatic order tuh cocok buat teman-teman yang nge-swing. Kalau buat saham-saham yang BSCP atau saham gorengan dan lain sebagainya, jangan pakai automatic order karena biasanya akan dilompati, akan di-reject dan lain sebagainya. Karena automatic order ini ya lama ya kalau menurut saya seperti itu. Oke ya, Bu Siti, semoga membantu ya. Oke, ada Sebentar, yang tadi udah jelas sih saya yang di atas MA5 volumenya naik di atas 100% yang untuk scalpingnya. Kalau yang MA200 tadi enggak kan ya Mas, kalau untuk scalping enggak terlalu. Oke. Kalau MA200 itu digunain untuk kita ngelihat batas kuatnya, Bu. Jadi saham itu kalau udah jebol di garis MA200 itu biasanya udah uptrend nih. Nah, ini nih kayak ini nih. Ini kan jebol di atas garis MA200 nih di MTR. Akhirnya uptrend terus. Kalau masih di bawah MA200 biasanya dipakai patokan untuk resisten. Ini jebol apa enggak? Contohnya misalnya kita anggap TINS lah. Ya. TINS ini kan harga saham atau candlestick-nya di bawah MA200 kan. Berarti kalau saham di bawah MA200 itu artinya dia downtrend atau dalam fase distribusi. Nah, terus ini sudah mulai uptrend nih karena di atas MA5 tapi secara short term jangka pendek. Nah, saham ini akan bergerak ngetes ke MA200 di sini kisaran harga 1.600. Ya. Selalu kayak gitu ya, rata-rata 90% saham kalau di bawah MA200 dan bergerak mendekati MA200, dia akan mencoba nyentuh MA200. Kalau kejebol atau ketembus MA200, ya kenceng ke atas lagi. Ngikuti resisten-resisten berikutnya. Kalau nggak kena, ya ke bawah lagi gitu. Dan ini pas di MA200 memang timah ada gap ya di sini ya. Jadi ini biasanya akan ketutup gapnya. Gitu. Jadi MA200 ini dipakai patokan saham ini sudah posisi uptrend atau downtrend. Saham ini sudah posisi kuat apa enggak untuk nanjak gitu ya. Gitu. Jadi arahnya kalau naik mendekati MA200 pasti targetnya MA200. Jadi TINS ini secara swing, secara metode ini ya, kita ngelihatnya 1 pekan ke depan ya, ada potensi dia ngetes 1.600. Ya, gitu. Itu ya Bu ya, mungkin. Ya, oke Mas Anton, makasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Mengetahui fake bid apa bisa diketahui selain dari tape trading, order book, manager, dan banyak yang nge-HK? Oke, sebentar. Mengetahui fake bid apa bisa diketahui selain dari tape trading? Maksudnya pertanyaannya gimana ya? Atau mungkin boleh open mic ya? Dari Muhammad Abdul ini. Mungkin bisa open mic ya? Halo, ya Pak. Ya Mas, gimana Mas? Ya, terima kasih. Ya, maksudnya itu kan ada bid offer itu. Kalau dari Mirai itu selain dari order bookingnya itu loh, dari tape trading bid offer. Menu untuk bisa melihat langsung gitu loh bidnya. Jadi maksudnya Mas menu selain order book sama bid offer ya yang buat ya, gitu. Kita patokan untuk bisa menghakak gitu ya. Maksudnya apa ya. Nah, kalau dari sisi apa namanya tape trading ya kita ngelihat dari sisi banyak yang nge-HK bisa, tapi pakai patokan juga nge-HK-nya posisi yang mana ya? Misalnya
katakanlah ini ya. Ini Jawa sih kurang menarik ya. Misalnya BHIT. Sorry. Nah, BHIT ini kan ada ganjelan di 70.000 di harga 71 juta lot ya. Kalau ini di HK terus ya, nge-HK-nya gede ya. Gede itu berapa? Nah, kayak gini. 25.000 lot ya. Seribuan kayak gini. Itu Langsung biasa makanya di mana? gede. Ini di Danha dan historis. Kalau don Nah, detail itu apa ya? dan detail. Yang mana Mas ya? Yang ini Mas, Danha ini yang dilihat. Jadi untuk melihatnya yang ini. Ya, Kalau misalnya ini cuma satu lot gitu di spam order, jangan kepancing masuk karena masih masih dipancing aja retail untuk masuk. Tapi sebetulnya si bandar mau jualan. Kalau bandar mau niat makan di harga 70 ini dimakan terus gede sampai habis. Nah, itu kita bisa flow ikut masuk juga. Itu Mas. Itu transaksi buy-nya apa sell itu, Pak? Yang detail. Ya, kalau misalnya di Dan History ini kan ada buy sama seller ya. Ada buy sama seller. Ini volumenya. Nah, tergantung. Ini kalau semisal posisinya ini kan 68 ya closing kemarin. Nah, berarti ini di 68 ini kemarin ada yang makan. Soalnya ini pas closing ya, jadi kita nggak bisa ngelihat ya. Kalau ini left trade Mas. Jadi kalau semisal di harga 69 gitu ya, kemakan ya otomatis ini berkurang nih. Ini banyak yang makan ini berkurang. Gitu. Jadi ini Mas ikutin saat live trading aja, soalnya ini real time di Mira Aset ini kita bisa ngelihat real time. Gitu. Jadi setiap transaksi di situ ada ya? Ada betul. Ada. Nah, kalau ternyata posisi kotaknya di sebelah kiri terus ini gede, nambah terus gede, berarti itu ada yang buang, ada yang jual. Karena kalau sebelah kiri kan otomatis ada yang ngehaki tuh, gitu, ada yang ngehaki. Iya kan? Kan ini dilihat dari posisinya itu ya? Iya, dilihat. Itu ya? Iya, dilihat dari posisi harganya, posnya di bid atau di offer. Kalau di offer terus dimakan kayak gini berarti dia ya nge-buy. Kalau posnya di bid terus dia jalan kayak gini berarti ya di haki, dihajar kiri gitu. Ya. Oke. Terus dari Pak Edwin, malam Pak Aton izin tanya, ada tidak cara sederhana untuk mengetahui BSJP? Cara yang sangat sederhana, ya sebetulnya menurut saya cara sederhana sih, saya bilang tadi. Kita cek dari sisi volume yang paling tinggi, kemudian kita cari percentage yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi, paling rame, misalnya ada BP, BMTR, kemudian ada ASIU, kemudian di sini ada MNCN. Nah, kemudian di sini ada MDLN ya. Kita cek ya MDLN ya. Nah, ini bagus nih candlestick-nya MDLN. Di atas MA5 juga. Ini buat dipakai BSJP bagus. Tapi mestinya belinya MDLN kemarin sore, beli pada saat penutupan 113, jualnya besok pagi di 104. Gitu aja ngelihatnya. Gitu aja. Ya. Yang agak susah memang dari sisi scalping day trading. Tadi kan yang saya contohkan tabel-tabel itu bid over, tabel-tabel itu kan untuk saat teman-teman trading di live market pada saat istilahnya lagi jalan. Nah, itu pakai tabel-tabel yang warna kuning tadi yang saya jelasin. Kalau yang BSJP ya kita cuman ngelihat stock gainer, ngelihat volume 500 sampai ini ya, sampai 1 juta ke atas ya. Terus kita ngelihat persentasenya paling tinggi itu aja. Persentase paling tinggi dan dia baru naik 1 hari. Jadi kalau dilihat
yang masuk kualifikasi kan MDLN, terus tadi ada BP ya. Nah, ini ada BP. BP kemarin dipakai BSJP juga bisa ini. BP kemarin saya bilang swingnya 200 ya, ini jebol 200 kemarin. Saya ngomong di grup 200 loh BP. Nah, kena kan 200. Ya karena emang kalau kita lihat secara broksum ada yang ngumpulin si BP ini. Nah, ini KZ sama II yang ngumpulin. Ini tanggal 28 ke 29 aja dana tambahan sekuritas kemarin akumulasi sampai 6,9 juta lot. KZ ini akumulasi 1 juta lot ya. Oke ya. Sedangkan yang jual CP, AN sama FS ini jualnya nggak banyak, cuma 2 juta, 1 juta, 1 juta. Totalnya mungkin kisaran 4 juta versus di sini totalnya 7 juta net buy-nya. Gedean mana? Gedean yang akumulasi kan? Nah, kalau misalnya kita flashback dari yang beberapa hari kemarin saya info, misalnya dari hari Senin gitu ya. Dari hari Senin. Nah, ini kelihatan ini akumulasi 15 juta lot. Ya. Ya, 15 juta lot satu broker. Ini yang net sell dipecah semua nih. Jadi secara bandarmologi masuk, secara chart juga masuk, secara stock gainer juga masuk secara volume. Tapi kalau memang buat BSJP aja, ya udah pokoknya candlestick-nya di atas MA5 baru naik 1 kali, volumenya tinggi, hajar pada saat closing kemarin ya. Besok ada potensi naik. Nah, biasanya naik sedikit. Kalau misalnya volumenya besok kuat, ya dia bisa langsung loncat tinggi lagi. Kalau kadang volumenya nggak kuat, ya kadang biasanya naik dikit, naik 5%, terus paling jam setengah 10 atau jam berapa diguyur lagi. Keseringan kalau saham yang hampir arah tuh kayak gitu. Entah 17%, entah 20%, itu rata-rata gitu. Jadi satu candlestick dia naik sampai arah, hampir arah ya. Candlestick berikutnya kalau bagus dia langsung arah. Kalau nggak bagus dia loncat cuma 5%, habis itu diguyur. Jadi kalau pasang sekalian pakai order booking malamnya, jadi antriannya biar dapat. Gitu, Pak. Ya, iya Pak Edwin, terima kasih sama-sama dari Pak Dani ya. Ini terakhir ya. Dari penjelasan tadi berarti zinc itu bagus ya masuk untuk kriteria scalping menurut kesimpulan saya. Oke, kita lihat zinc ya. Zinc. Zinc sebetulnya dia beberapa ada fake bid-nya. Kalau saya kata ya ada fake bid-nya. Karena kenapa saya bilang ada fake bid-nya? Karena normalnya zinc ini antrian bid offer-nya 50.000, 38.000, 20.000. Nah, ini tahu-tahu ada 2 juta, tahu-tahu ada 500.000 lot yang enggak rata. Mungkin secara kita transaksi scalping volumenya nampung. Tapi di sini ada tanda tanya besar. Ada resiko di sini karena di sini ada fake bid yang membahayakan kalau saya lihat ya. Dan saya nggak tahu ini membahayakannya yang positif atau negatif. Tapi kalau dilihat dari sisi grafik, di sini dia emang sideways di bawah sih. Udah sideways di bawah lama. Biasanya saham kalau sideways di bawah, tinggal ngelanjutin naik. Kalau ngelanjutin naik, dia targetnya di MA 200 ini. Nah, tapi kan ini belum ada sinyal nih. Kalau kayak gini, brokernya entah akumulasi ya atau gimana. Ya, jadi masih perlu dipantau lagi. Kalau Bumi nggak fake bid. Ini ada fake bid 8 juta memang. Tapi kalau teman-teman lihat perdagangan hariannya, rata-rata bid offernya 1 jutaan semua memang. Itu memang dari sisi volumenya dia gede. Ya, 700 paling kecil aja ini 200.000 lot loh. Ini ada 84.000 lot. Tapi ini memang closing sih. Closing ini nggak bisa kita buat patokan ya. Kalau
kita mau lihat patokannya ketika live trading. Itu live trading kelihatan tuh komposisi bid offer-nya gimana. Gitu ya, maksud saya paham ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya materi hari ini mengenai bid offer. Teman-teman ini ya, kalau yang belum subscribe YouTube saya, minta tolong teman-teman semua bantu subscribe, dan itu juga demi kebaikan teman-teman sih, karena saya juga kasih info, rekomendasi, tutorial dan lain sebagainya juga lewat YouTube. Nah, teman-teman bisa subscribe YouTube saya di Anton spasi SWAN Dana Swandana. Terus ya tips dari saya buat teman-teman terus belajar ya, terus latihan, terus kemudian kalau memang teman-teman itu profil risikonya rendah, ketika beli jangan langsung tembak all in. Mungkin tembak 30% dulu, 40% dulu. Kalau teman-teman udah siap untuk pasang cut loss, ya teman-teman bisa all in. Dan setiap keluar masuk saham, pelajari polanya sahamnya dulu. Setiap ada rekomendasi dari manapun, dari grup-grup lain, saya saranin namanya uang itu nggak ada ini ya, nggak ada serinya ya. Dan uang itu memang istilahnya uang pribadi teman-teman semua. Kalau semisal teman-teman ngikut rekomendasi sana sini tanpa teman-teman bisa mengerti yang dianalisis itu seperti apa, teman-teman nggak tahu, dan teman-teman cuman ikut beli dan jual tanpa teman-teman analisis, ya istilahnya kalau semisal teman-teman yang nyangkut, istilahnya kan nggak ada yang bantu istilahnya, gitu kan. Itu ya, itu pesan dari saya. Terima kasih banyak buat malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seminar berikutnya ya. Oke, saya pamit dulu ya. Saya record videonya.